Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ELSA kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ELSA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa, perdagangan, pertambangan, pembangunan, dan industri. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa hulu migasnya, jasa distribusi energi, dan jasa penunjang migas. Jadi untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ELSA. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pertamina sebesar 41,1%, DP Pertamina sebesar 14,9%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 44%. Oke teman-teman, kita lihat dari segi pendapatannya. Dari pendapatannya bisa dilihat dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan. Tetapi di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 8,3%. Terus dari segi net profitnya cukup beragam, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 30,1%. Jadi teman-teman, kalau saya lihat ini untuk net profitnya cukup fluktuatif ya. Ini disebabkan karena mereka bergerak di bidang yang komoditi. Terus yang kedua adalah di masa pandemi seperti sekarang. Jadi untuk 2020 ini saya rasa mungkin efek dari pandemi mungkin lebih terasa ya untuk di segmen ini. Jadi membuat dari segi net profitnya mengalami penurunan 30,1%. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 11,8%. Terus dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 17,9%. Terus dari segi modalnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,3%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 hanya sebesar 3,24%. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, untuk net profit marginnya selalu mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi ini membuat menurut saya sih kinerja dari saham ELSA ini mengalami penurunan. Terus dari segi EPS menjadi 34 dan membuat pernya di 11,25 kali. Dan kalau kita lihat memang secara harga naik dan secara EPS turun. Jadi itu membuat pernya mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Terus dari segi book value-nya, untuk book value sekarang di 521. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 384, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,74 kali. Dan terus kita lihat dari segi DER-nya, untuk DER sekarang di 1. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk DER-nya semua masih di bawah 1. Jadi untuk 2020 ini mereka memiliki hutang yang lebih banyak ya teman-teman dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi ROE di 6,56%. Dan kalau kita lihat secara histori pun untuk ROE-nya juga selalu mengalami penurunan. Terus untuk ROA-nya di 3,28%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham ELSA di 384. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp400. Jadi masih memiliki margin of safety 4,2%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan oke untuk saham ELSA ini. Saya melihat perusahaan ini masih mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Yang kedua dari segi GCG saya berikan oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke walaupun mengalami penurunan, tetapi di masa pandemi seperti sekarang dan penurunannya pun masih di bawah 50%. Jadi saya masih memberikan status oke. Untuk aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya sudah di angka 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan no karena ini satu adalah harga komoditas, jadi teman-teman perlu memperhatikan komoditas. Yang kedua adalah dari liability-nya. Jadi liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif, tetapi ini sudah mendekati fair value.
Terus untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Elsa ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Elsa ini? Mungkin tidak ya teman-teman, karena secara valuasi mungkin sudah mendekati fair value. Jadi untuk saham ini menurut saya sudah kurang menarik ya di mata saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jika teman-teman tertarik untuk join, Telegramnya adalah Value Stock. Dan untuk linknya saya taruh di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.